Klaimnya dengan tegas, Swedia tidak akan tunduk di bawah kekuasaan asing. Di Polandia, Władysław menerima mahkota dengan tangan terbuka. Namun dalam hati, ia tak bisa melepaskan bayang-bayang cita-cita besar yang dimiliki ayahnya. Meskipun ia menjadi raja yang dihormati, kemajuan politiknya terbatas oleh pengaruh dan masalah internal di negara yang terpecah. Rakyat Polandia, meski menghormati keberaniannya, tahu bahwa negeri ini lebih fokus pada kelangsungan hidupnya sebagai negara yang terbuka terhadap berbagai pengaruh Eropa daripada terjebak dalam ambisi penyatuan yang terancam. Władysław berusaha membangun stabilitas negara dengan memperkuat sistem militer, memajukan ekonomi, dan mendorong perkembangan budaya serta seni. Ia mendirikan Akademi Zamoyski, mendorong perayaan seni barok, dan memelihara hubungan baik dengan para raja Katolik lainnya di Eropa. Namun, meski berbuat demikian, warisan ayahnya tetap menghantui. Di dalam dirinya, cita-cita keimperiuman Katolik yang melibatkan penguasa dua kerajaan Swedia dan Polandia terus mendesak, meski kenyataan politik semakin menyadarkan dirinya bahwa dunia sudah berubah dan kemungkinannya semakin tipis. Bahkan ketika Władysław menanggalkan mimpinya untuk menyatukan dua kerajaan itu, ia tetap tidak bisa melupakan rasa kehilangan yang mendalam terhadap Swedia, negara yang ia anggap sebagai bagian dari dirinya. Sebuah negeri yang selalu berada dalam jarak jangkauannya, namun tetap terpisah. Sementara itu, Sigismund Terbalare Vasa dikenang dengan cara yang sangat berbeda di kedua kerajaan tersebut. Di Polandia, ia adalah pahlawan Katolik yang berjuang mempertahankan agama dan martabat bangsanya di tengah dunia yang semakin terpecah akibat reformasi Protestan. Di sana ia dianggap sebagai pelindung budaya, pendiri banyak bangunan gereja yang megah, dan seorang patron seni religius yang mengubah wajah kota-kota di Polandia. Di Swedia sebaliknya, ia lebih dikenal sebagai raja asing yang dipandang dengan kecurigaan. Ia adalah pemaksanya, Katolik yang berusaha memaksakan iman dan sistem yang asing dengan kepercayaan. Sebagian besar rakyat Swedia, ia dianggap sebagai simbol dari kekuasaan yang berusaha membalikkan arus reformasi yang telah mengakar kuat di Swedia. Namun, seiring berjalannya waktu, para sejarawan mulai melihat Sigismund dalam pandangan yang lebih manusiawi, sebuah pandangan yang mengungkapkan kerumitan. Seorang pria yang terjebak dalam waktu dan takdir. Sigismund bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga seorang idealis yang keras kepala. Ia berusaha mengembalikan kesatuan yang telah lama retak, namun dalam proses itu, ia tak menyadari bahwa zaman yang ia coba capai tidak lagi ada. Era satu iman, satu mahkota, dan satu bangsa yang pernah menjadi impian besar para pendahulunya telah sirna. Segala ambisinya, meskipun dipenuhi dengan niat baik, seolah berjuang melawan arus sejarah yang semakin sulit untuk dipertahankan.